Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kali ini. Walaupun masih online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita ya. Sebelum kita memulai pujian kita, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap untuk beribadah kembali dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di setiap rumah tangga, di setiap hati kami, di setiap pikiran kami. Dan biarlah Tuhan kalau sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu, kiranya Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku percaya semua untuk
kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jika segala sesuatu Tuhan izinkan datang kepada kami, termasuk dengan situasi pandemi ini, tapi kami percaya itu atas seizin Engkau, dan itu kami percaya Tuhan Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan Engkau taruh pikiran-Mu dalam pikiran hamba-Mu ini, perkataan-Mu dalam perkataan hamba-Mu ini, supaya apapun yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu, dan firman yang dibagikan kembali tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang mendengar diberkati oleh Engkau. Terima kasih, urapi dengan kuat kuasa-Mu Bapa, sembunyikan di bawah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di ibadah kita, walau masih tetap dalam ibadah online, tetapi tetap semangat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung kepada firman Allah. Mari kita akan melihat bersama-sama dengan masih tema kita adalah mengenal karya Allah. Dalam 2 minggu kemarin kita sudah belajar mengenal karya Allah dalam segala karyanya. Salah satunya adalah tentang prosesnya Tuhan. Nah, kita belajar hari ini tentang apa? Mari kita akan melihat bersama-sama, yaitu kita mengenal karya Allah tentang apa ya? Keputusan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kadang kita nggak ngerti gitu, kadang kita bingung gitu ya. Tetapi mari kita akan belajar bersama-sama bahwa kita perlu mengenal juga tentang keputusan-keputusan Allah dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan, membaca bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Ini adalah tulisan Paulus, dan di dalam tulisan itu, di akhir tulisan ini dalam pasal 11, Paulus mengungkapkan sebuah rasa kagum, rasa pujiannya tentang kebesaran Tuhan. Dalam hal ini adalah kebesaran bagaimana keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan segala sesuatu, termasuk dalam kehidupan kita manusia. Rasa kekaguman Paulus itu dia sampaikan dalam tulisan ini setelah dia mendapati hikmat Allah dan menjelaskan kepada orang-orang yang percaya pada saat itu, khususnya yang ada di Roma, dan tentunya buat kita juga pada saat ini. Penjelasan tentang apa? Ya, apa sih tentang yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang percaya pada saat itu, sehingga Paulus ini merasa kagum dengan segala karya Allah, dengan segala yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kita melihat bersama-sama, yaitu yang pertama bahwa kalau kita membaca di dalam masih pasal 11 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di sana kita menemukan bagaimana ketika umat Allah menolak Allah
apalagi pada perjanjian baru khususnya, yaitu menolak Tuhan Yesus sebagai Allah. Namun bahwa Allah tidak menolak umatnya, hanya saja Allah lebih memilih kepada mereka yang setia dan membiarkan mereka yang tidak setia kepada pikiran mereka masing-masing. Ya. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, maka saya dapatkan kesimpulan seperti itu. Ya. Kadang kalau kita berpikir bahwa kepada ini wajar gitu kan, ini sesuatu yang ya memang selayaknya demikian. Ketika umat Allah menolak, ya, maka ya umat itu sendiri akan mengambil resikonya tentunya. Tetapi bahwa Allah selalu punya kehendak, Allah selalu punya keinginan untuk membawa orang tersebut untuk kemudian menjadi mengenal, menjadi percaya. Ya. Tetapi sekali lagi semuanya dikembalikan kepada orang tersebut gitu, kepada apakah dia mau menerima atau kemudian dia menjadi percaya atau tidak. Demikian. Tetapi bahwa Allah selalu punya keinginan. Sehingga saya katakan tadi bahwa Allah tidak menolak umatnya. Gitu. Hanya saja itu bergantung dari respon dari manusia tersebut. Nah, ketika manusia itu merespon dengan baik, maka tentu bahwa sekalipun manusia itu sudah pernah menolak, tetapi kemudian ketika dia berbalik menjadi percaya, maka Tuhan tidak akan pernah menolak. Salah satu bukti adalah dari Paulus sendiri. Kita membaca di dalam Roma ini, kita juga bisa tahu tentang kisahnya bagaimana Paulus yang tadinya menentang, tetapi kemudian ketika Allah menangkap dia secara pribadi, ya, maka Allah pun menerima dia. Dan bahkan Allah menjadikan dia sebagai pelayan yang luar biasa. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang tidak merespon dengan baik, ya kita banyak melihat contoh juga. Bagaimana orang-orang Yahudi gitu ya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tetap mereka tidak percaya dan dibiarkan kepada pikiran mereka. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama, bahwa Allah selalu memberi kesempatan, Allah selalu punya hati, Allah selalu punya pemikiran, Allah selalu punya keputusan yang istilahnya tetap punya kesempatan untuk kita semuanya. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam masih pasal 11 ini ayat 19 sampai 28, memang ayat ini cukup panjang, Bapak Saudara baca saja sendiri di rumah. Dalam ayat 11 sampai 24 maksud saya, ini saya bacakan saja di ayat yang ke 19 sampai 21. Demikian, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Demikian. Jadi yang kedua yang dijelaskan oleh Paulus tentang keputusan Allah tadi, yang pertama bahwa sekalipun Allah itu, umat Allah, maksud saya umat Allah sudah menolak dia, tetapi Allah selalu punya hati, Allah selalu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk kembali percaya, dan Allah selalu siap untuk menerima. Ya, selalu Tuhan punya hati, selalu Tuhan punya kesempatan bagi kita untuk kita kembali kepadanya. Dan yang kedua, ketika dilihat bahwa ternyata umat pilihannya banyak yang tidak kepada keinginan Allah, kepada
kehendak Allah sehingga mereka tidak menjadi percaya, tidak banyak yang menjadi percaya. Maka kesempatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya. Ketika itu kalau kita membaca di dalam ayat 11 tadi sampai selanjutnya, itu di atasnya itu tertulis bahwa Israel tersandung tetapi bangsa-bangsa yang lain diselamatkan. Nah, ketika umat pilihannya tidak sampai kepada tujuan Allah, kepada kehendak Allah yang sesungguhnya, maka Allah memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalamnya. Itu digambarkan seperti ranting-ranting yang pertama adalah sebagai umat pilihan Allah, ranting yang memang sudah dari awalnya ada yang tidak percaya kemudian dipatahkan. Kemudian ranting-ranting liar itu gambaran dari bangsa-bangsa yang lain, itu diizinkan masuk menjadi tegak tercacak di dalam pokoknya. Ya. Itu membuktikan bahwa bangsa-bangsa lain akhirnya mendapat kesempatan untuk memperoleh keselamatan, termasuk kepada kita, saya dan saudara semua, sehingga menjadi orang yang percaya. Ya. Itu yang kedua, bahwa ternyata program Allah itu tidak bisa digagalkan hanya oleh misalnya satu orang atau satu bangsa, bahkan sekalipun itu adalah umat pilihan Tuhan sendiri. Ya. Kita belajar di sini bahwa begitu luar biasanya karya Tuhan, rencana Tuhan, keputusan Tuhan atas keselamatan, atas bangsa-bangsa, bahkan atas kehidupan kita. Luar biasa. Ya. Dan itulah karya Tuhan, keputusan Tuhan. Kalau kita pikir misalnya kita sayang sama anak kita, atau misalnya ada sesuatu yang membedakan porsi lah, boleh dibilang misalnya porsi sayang kita kepada anak kita. Dan ketika anak kita misalnya yang paling banyak kita sayangi melakukan sebuah pelanggaran, ya biasanya memang ya mungkin ada rasa maklum gitu ya, ada sebuah hak istimewa begitu, ada hak istimewa. Tetapi Tuhan memang pada saat anaknya atau umat pilihannya ini dalam keadaan tidak setia, memang akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain ini masuk di dalam karya keselamatannya. Ya. Nah, ini berhubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Paulus bagian yang ketiga di dalam pasal 9 ini. Ayat selanjutnya kita membaca di dalam ayat yaitu 25 sampai selanjutnya. Namun kita baca saja ayat yang ke-25 sampai 27. Demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ya. Nah, kita sudah melihat tadi bagaimana yang ketiga adalah setelah Tuhan melihat bahwa umat pilihannya yang tidak setia ini kemudian
menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan. Tetapi ada waktunya nanti juga bahwa Tuhan punya rencana bagi umatnya kembali. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan umat pilihannya kembali. Ya, di dalam ayat 25 sampai 27 yang sudah kita baca tadi. Ya, jadi begitu luasnya, begitu besarnya karya Tuhan, keputusan Tuhan. Bukan hanya untuk umat pilihannya tetapi juga untuk bangsa-bangsa, untuk saya dan untuk saudara semuanya. Ya. Bahkan sekalipun bagi umatnya, umat pilihannya yang tadinya sudah di luar daripada karya keselamatan Allah, tetapi ketika Tuhan kasih kesempatan dan mereka berbalik kembali. Inilah yang saya katakan betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan selalu punya kesempatan, Tuhan selalu punya hati untuk menerima kembali. Ya, luar biasa. Dan itu yang disampaikan oleh Paulus. Sekalipun umat pilihannya sendiri sudah tidak setia, tetapi itu menjadi kesempatan bagi bangsa-bangsa lain, tetapi satu saat ketika mereka kembali, Tuhan tetap punya rencana untuk menyelamatkan itu. Menyelamatkan umatnya. Seperti yang sudah kita baca tadi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. Dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Puji Tuhan, selalu diberi kesempatan, selalu diberi hati untuk kembali kepada Dia. Puji Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang percaya pada saat itu. Jadi dari situlah Paulus mempunyai satu rasa kagum kepada karya Allah, kepada keputusan-keputusan Allah yang begitu luar biasa. Sehingga dia katakan di dalam ayat tadi yang sudah kita baca, di dalam ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ya. Keputusan-keputusan itu adalah mutlak datang dari Allah, itu adalah hak Allah dan itu adalah keputusan Allah, ya. Dan tidak ada pengaruh apapun dari siapapun, dari manusia, dari ciptaannya, semua tidak ada pengaruhnya. Itu murni mutlak dari Allah sendiri. Sehingga Paulus katakan, wah begitu luar biasa, begitu dalamnya, begitu luar biasanya hikmat kasih karunia Tuhan, ya. Sungguh tidak terselidiki pengetahuan Allah, keputusan-keputusannya dan lain sebagainya. Begitu luar biasa. Yang kadang-kadang kalau menurut pikiran kita, menurut otak kita nggak masuk akal kadang-kadang. Nggak masuk otak kita, nggak mungkin begitu. Ya memang harusnya kalau umat yang sudah nggak mau percaya ya udah nggak usah dikasih kesempatan. Tetapi Tuhan berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan akhirnya keselamatan itu sampai kepada kita, sampai kepada saya dan kepada saudara semuanya. Luar biasa pikiran Allah, luar biasa keputusan-keputusan Allah. Begitu jauh dari pikiran kita, begitu jauh dari jangkauan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu yang Allah kerjakan, ya. Puji nama Tuhan. Dan inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa memang pikiran Allah, keputusan Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun, ya.
tidak dipengaruhi oleh bahkan termasuk kita sendiri, tidak. Ya. Tuhan selalu punya hati, Tuhan selalu punya kesempatan bagi kita. Dan ketika kita meresponi dengan baik, dengan menjadi percaya kepadanya, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang berharga di mata Allah. Ya. Begitu luar biasa. Dan dari situ kita bisa belajar banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari hal tersebut kita bisa belajar banyak hal tentang karya Tuhan. Dalam hal ini adalah keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin boleh dikatakan ada satu contoh yang bisa kita pelajari, kita bisa lihat masih dalam Roma pasal 9. Kita melihat di sana. Roma pasal 9. Kita membaca di dalam ayat yang ke-6 mulai. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Roma pasal 9 ayat yang ke-6 mulai. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. 10. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. 12. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 16. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Di dalam ayat-ayat ini ada beberapa contoh tentang karya dan keputusan Tuhan. Yang pertama tentang kelahiran anak perjanjian dari Bapak Abraham melalui Ishak. Tetapi tidak semua yang keturunan Bapak Abraham adalah disebut anak, ya. Tetapi hanya dari anak perjanjian, yaitu anak Ishak. Sekalipun sebelum memiliki Ishak, Abraham lewat ibu Sarah, lewat pembantunya ibu Sarah harus memiliki anak terlebih dahulu yang disebut Ismail. Tetapi bukan dari itu, tetapi hanya dari Ishak. Ya, itu keputusan Tuhan yang pertama. Ya, kemudian kita bisa melihat juga keputusan Tuhan ketika Ishak punya anak lewat ibu Ribkah, bahwa anaknya kembar 2. Ya. Dan firman Allah tadi kita tahu. Saya bacakan kembali ayat 12, dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau kita lihat di sini,
kayaknya keputusan Tuhan itu nggak adil banget gitu. Kayaknya keputusan Tuhan itu berat sebelah. Kayaknya keputusan itu wah nggak bener lah boleh dikatakan. Tetapi itulah hak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti bahwa dari ayat tersebut juga bahwa benar-benar Allah itu tidak memberi kesempatan juga kepada Esau. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi memang harus begitu juga seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa akhirnya benar-benar Esau ini menjadi hamba daripada Yakub. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah tidak memberi kesempatan kepada Esau. Allah selalu memberi kesempatan. Itu kembali tergantung kepada sikap kita. Ya kalau kita bisa lihat di sini kayaknya keputusan Tuhan itu berat sebelah gitu ya. Tetapi ya itu kembali kepada wewenang Tuhan. Itu yang disebut sebagai juga adalah kedaulatan Allah tadi seperti itu. Tetapi bahwa Allah selalu memberi kesempatan-kesempatan kepada setiap umatnya. Kemudian juga kita belajar tentang bagaimana Tuhan ketika bangsa Israel di Mesir dan disuruh keluar dari tanah Mesir. Tetapi justru kata Tuhan, aku membangkitkan Firaun. Untuk apa? Firaun dikeraskan hatinya untuk mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi punya tujuan untuk apa? Untuk memperlihatkan kemuliaanku kepada Israel, kepada orang Mesir, bahkan kepada Firaun sendiri. Dan kita sudah tahu cerita itu. Dan memang itu terjadi demikian. Jadi itu rancangan Tuhan. Kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ada orang-orang yang seperti Firaun-Firaun ini dikeraskan hatinya menjadi penentang-penentang dalam kehidupan kita. Tapi ya itulah cara Tuhan, ya itulah cara Tuhan dan keputusan Tuhan. Dan kadang kita nggak bisa berontak, kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Tapi ada tujuan di sana bahwa Tuhan katakan untuk menyatakan kemuliaanku. Ya. Jadi dari situ kita belajar tentang keputusan-keputusan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan berkarya dengan pikirannya, dengan polanya, dengan caranya yang kadang-kadang di luar nalar kita. Kita harus bisa memahami dengan baik. Dan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karya keputusan dan kehendak Tuhan sungguh tidak bisa, benar kata Paulus, tidak bisa terselami, tidak bisa kita selidiki, tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi kita tahu bahwa Dia itu maha kuasa, Dia maha segala-galanya dalam segala perbuatannya, dalam segala karyanya, dalam segala keputusannya. Dia yang punya wewenang, Dia yang memang punya kedaulatan itu, ya. Dan satu hal lagi yang bisa kita pelajari bahwa Allah tidak adil, ya. Allah tidak adil dalam segala keputusannya. Allah selalu berbuat adil sehingga dikatakan di dalam Roma pasal 9 tadi. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata tentang Firaun dan lain sebagainya. Oh, ayat yang ke-14 maksud saya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi tetap Allah itu adil, tetap Allah itu murah hati, tetap Dia yang punya segala sesuatu. Dia yang punya kuasa dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Ya.
keputusan-keputusan Allah, kehendak Allah itu yang terbaik, yang paling berdaulat atas kehidupan kita. Dan yang kedua adalah Allah selalu adil dalam segala keputusannya. Dan yang ketiga, dari situ kita harus belajar untuk berserah kepada Allah yang melebihi segala-galanya. Ya, kita harus berserah kepada Dia. Kemudian yang keempat, kita harus belajar bersyukur tentang apapun, terhadap apapun, dalam keadaan apapun kehidupan kita. Karena itu semua ada di dalam program Allah, ada di dalam rencana Allah. Ya. Bahkan ingat, semua Tuhan punya tujuan. Sebagaimana kepada Firaun, dia bangkitkan untuk menghalangi Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan punya tujuan. Demikian dalam segala sesuatu Allah punya tujuan. Sehingga kita hanya bisa berserah saja dan kita bersyukur saja dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Seperti juga saat-saat ini. Ya. Kita menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Segala efeknya, segala yang terpengaruhnya semua, mari kita bersyukur dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan yang punya wewenang. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa kita harus tetap percaya Tuhan itu punya tujuan, ya. Sekali lagi, Tuhan punya tujuan. Dalam setiap keputusannya, dalam setiap karyanya, sekalipun karyanya itu kadang-kadang di luar nalar kita, ya. Bahkan mungkin bertentangan dengan kita sendiri. Tapi ingat, Tuhan selalu punya tujuan. Sebagai contohnya saya bacakan dalam satu ayat. Masih Roma pasal 9, ayat yang ke-19 dan selanjutnya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Sebab siapakah yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwa Allah punya tujuan. Sekalipun Dia membentuk dari tanah liat itu ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang kurang mulia. Tetapi lihatlah bahwa Dia selalu punya tujuan. Ya. Jadi di sini kita juga belajar untuk kita tidak iri hati dengan segala yang Tuhan kerjakan. Kadang kita lihat, kenapa ya orang lain itu lebih kaya, kenapa ya orang lain itu lebih enak kayaknya, kenapa ya sementara kita sering membanding-bandingkan itu. Mari kita akan belajar bersyukur, belajar berserah dengan segala ketetapan Tuhan. Kenapa ya orang itu dipakai Tuhan luar biasa? Kenapa ya si A begini, kenapa si B begini, sementara kita begini? Nah, kita belajar untuk kita berserah dengan segala karya Tuhan. Ingat saja bahwa Tuhan selalu punya tujuan yang terbaik buat Dia dan buat kita. Sekalipun firman Allah katakan ada tujuan yang mulia, ada yang kurang mulia. Tetapi itulah yang terbaik buat kita. Ya. Sebab itu kita belajar untuk kita bersyukur, kita berserah, dan kita jangan iri hati dengan siapapun, dengan apapun. Bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dengan kita. Ya, bersyukur saja. Ya. Lihat selalu ada tujuan Tuhan, ya, dan tujuan itu pasti yang terbaik. Sekalipun mungkin istilahnya kadarnya itu berbeda-beda, ya. Seperti firman Allah tadi, ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Tapi mari kita akan terima, kita akan bersyukur. Sekalipun mungkin kita misalnya
ekonominya tidak sama seperti yang lain. Contoh misalnya kita, pelayanan saya kok cuman begini saja, misalnya cuman asar atau apa. Semua Tuhan punya tujuan dan itu yang terbaik buat kita, apapun keberadaan kita. Kemudian ingat satu hal lagi, saya bacakan dalam Roma pasal 14 ayat yang keempat. Roma 14 ayat yang keempat, saya diberkati dengan ayat ini juga dari pas pembacaan firman Allah di renungan pagi kita. Ayat yang keempat dari Roma 14. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ada satu kalimat terakhir, katakan ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Luar biasa. Yang saya dapatkan adalah begini, kita tidak bisa menjatuhkan, mengangkat orang. Kita juga tidak bisa mengangkat atau membuat kita ini down atau apa dengan diri kita sendiri gitu. Tapi maksudnya adalah bahwa Tuhan berkuasa melakukan banyak hal gitu. Termasuk misalnya hamba, dikatakan contoh di sini adalah ketika dia tetap berdiri, itu adalah pekerjaanku kata Tuhan. Itu adalah kehendakku, itu adalah keputusanku. Jadi mari kita sadari bahwa kalau kita ada sampai saat ini, itu adalah karya Tuhan, itu adalah keputusan Tuhan. Ya. Dalam kondisi sekarang ini kalau kita masih bisa menikmati, kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa beribadah walaupun dengan online, mari kita bersyukur. Kita bersyukur. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Ya. Dari situlah kita bisa belajar apa yang dikatakan oleh Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, tetapi selalu baru tiap-tiap hari. Ya, luar biasa. Selalu baru tiap hari. Itulah kebesaran Allah, itulah yang dikagumi oleh Paulus, betapa dalamnya. Ya. Kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Keputusannya tidak terselami, tidak terselidiki oleh setiap siapapun. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita bisa mengenal, kita bisa belajar untuk kita satu persatu mengerti. Oh iya, ini maksud Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini keputusan Tuhan. Di situ kita belajar berserah, bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan satu hal, Tuhan selalu punya tujuan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersyukur, kita berserah, dan yakinlah ada kasih Tuhan yang besar. Dia selalu punya hati, dia selalu punya waktu, selalu punya kesempatan, selalu punya cara untuk menolong kita semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama untuk segala kasih kemurahan Tuhan yang tiada batasnya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku katakan bersama-sama, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan sebagai rasa syukur kita, lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan, tidak akan ada habis-habisnya. Amin. Apapun yang Dia kerjakan, mari kita lihat kebaikan Tuhan, kita lihat tujuan Tuhan. Amin. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Dengan segala apa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami, dengan segala keputusan-keputusan-Mu Bapa, walaupun seringkali itu bertolak belakang dengan pikiran kami, dengan keputusan kami Tuhan, tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau selalu punya tujuan yang baik atas setiap keputusan-keputusan kami Bapa, atas setiap keputusan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami mengerti apa yang menjadi keputusan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dengan baik Tuhan Yesus, bahwa Engkau selalu punya cara, Engkau selalu punya tujuan yang baik untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami berserah, ajar kami bersyukur, bahkan ajar kami mengenal cara Tuhan, tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu kepada Israel, kepada Firaun, bagaimana Tuhan punya tujuan yang baik dalam setiap kehidupan kami, demikian Tuhan selalu punya tujuan buat kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat-saat ini kondisi kami percaya itu juga atas kehendak daripada Tuhan, dan ajar kami di situ melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, berkati firman-Mu, berkati Tuhan, taruhkan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami selalu mengerti apa yang menjadi keputusan Tuhan itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan rasa kagum kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa Dia melebihi segala-galanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Mari kita lewat pujian ini menjadi pernyataan kita. Kita kagum dengan segala karya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari dengan hati kita angkat kepadanya sebagai rasa kagum kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Inilah Tuhan, kami kagum atas segala karya-Mu. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami inilah rasa kagum hormat kami kepadamu Bapa. Karena segala karya-Mu yang begitu luar biasa. Engkau selalu punya hati, Engkau selalu punya waktu, Engkau selalu punya kesempatan, Engkau selalu punya cara untuk kami semuanya Tuhan, untuk kemenangan kami, untuk keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang terlalu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk segala rancangan-Mu, keputusan-Mu itu yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semuanya. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, berkati iman percaya kami. Biarlah kami terus berserah, bersyukur dengan segala karya-Mu, dengan segala kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati iman percaya kami, berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, sekolah, kuliah kami, masa depan kami. Kami hanya taruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu punya tujuan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Bahkan kondisi saat-saat ini Tuhan, kami juga berserah bersyukur kepadamu Bapa. Kalau kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan punya rencana atas kondisi saat ini, atas bangsa-bangsa, atas Indonesia Tuhan, atas kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya tetap berserah hanya kepada kehendak-Mu semata-mata. Terima kasih, berkati setiap
jemaatmu korban persembahan apapun yang sudah mereka bawa, apapun yang sudah mereka tabur, dengan waktu mereka, dengan saat ini ikut ibadah walaupun secara online, kami percaya semuanya tidak sia-sia di hadapan Engkau. Seluruh pelayan hamba-hambamu yang melayani, kami percaya Tuhan sudah taruhkan berkat buat mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan akhiri ibadah kami dengan rasa syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menghibur, mempersekutukan kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.